Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga dan sahabatnya sekalian. Tunggu-tunggu bapak-bapak, guru-guru kami serta ibu-ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah pada minggu yang lalu jelas bagi kita berkaitan dengan masalah wasiat, di mana berkaitan dengan wasiat mulai daripada rukun orangnya, syarat-syarat sebagai seorang yang menjadi wasi, begitu juga barang yang diwasiatkan, serta orang-orang yang menerima wasiat, sampai dengan sasaran kepada mana diwasiatkan. Maka semoga berkaitan dengan problem wasiat, andai kata terjadinya pewarisan, bila tidak memenuhi syarat seperti yang telah kita sampaikan, itu adalah wasiat itu menunjukkan wasiat yang sia-sia, sampai dengan sistem pembatalan dari wasiat itu. Dan wasiat yang kita sampaikan itulah yang dimaksud dengan wasiat di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Yang harus didahulukan oleh ahli waris penyelesaiannya sebelum harta itu dibagikan kepada ahli warisnya. Makna min ba'di wasiyatin yusi biha au dain, itulah wasiat al-ikhtiyariyah atau wasiat al-mustahabbah yang kita sebutkan, ittifaq para ulama. Sedangkan wasiat yang sifatnya adalah dikenal hari ini di dalam banyak hal, terutama dalam undang-undang tentang kewarisan di negara-negara yang mayoritas Islam dan ditetapkan dalam undang-undang khusus seperti dalam undang-undang Mesir, Tunisia, Syria, dan juga ada negara-negara mayoritas Islam lainnya, termasuk di Indonesia yang digabungkan di dalam buku 2 berkaitan dengan faraid ataupun warisan yang ditetapkan dalam Kepres Presiden yang kita kenal dengan KHI atau kompilasi hukum Islam, bukanlah yang dimaksud dengan wasiat al-ikhtiyariyah atau wasiat al-mustahab seperti yang kita sebutkan. Sedangkan berkaitan dengan wasiat al-wajibah seperti beberapa kali pernah untuk kita singgung, ini perlu malam ini kita lihat apa beda. Sampai juga di dalam KHI pada pasal 185 itu juga ada bersinggungan yang disebutkan dengan anak yang suduhan orang tuanya meninggal dunia, kemudian meninggal kakek atau neneknya, maka dapat diganti menjadi pengganti ayahnya untuk mengambil warisan hak daripada anak tersebut. Yang itu disebutkan adalah bukan wasiat, tapi istilahnya adalah ahli waris pengganti. Yang ahli waris pengganti ini juga ada di dalam KUHP
di mana di dalam KUHP ahli waris yang mengambil pusaka hanya dihitung kepada induknya. Apakah dia sudah meninggal ataupun masih hidup saat seseorang itu meninggal dunia. Tapi anak-anaknya yang sudah duluan orang meninggalnya, sudah duluan meninggal berbanding dengan orang yang meninggal sekarang, kakek atau neneknya, maka disebutlah itu dia sebagai ahli waris pengganti. Di dalam hukum syarak, dalam hukum Islam, tidak pernah ada yang namanya ahli waris pengganti. Karena perpindahan milik itu syaratnya ahli waris yang menjadi pemilik saat meninggalnya seseorang adalah ia hidup. Sedangkan anak yang duluan meninggal, dia punya anak atau namanya cucu daripada orang meninggal sekarang. Saat meninggalnya kakek, anaknya yang masih hidup masih ada, sedangkan ayah dari cucu itu sudah duluan meninggal. Dalam Islam, perpindahan milik tidak pernah untuk kepada almarhum. Karena almarhum tidak bisa memiliki. Almarhum tidak pernah punya hak untuk menguasai, maka tidak berpindah kepadanya. Dan tidak disebut sebagai ahli waris pengganti dalam Islam. Karena tidak bagian mengganti. Orang yang mengganti tidak ada. Berbeda pada kasus, andai kata kakeknya meninggal, anaknya masih hidup, sebelum warisan dibagi-bagikan, meninggal ia. Begitu mau dibagi, orang tua daripada cucu ini sudah tidak lagi ada orang tuanya. Tapi saat meninggal kakeknya, dia masih ada. Itu dia bukan pengganti. Ia mengambil, yang mendapatkan warisan adalah ayah dia. Dan ia mengambil pusaka dari ayahnya. Nah, konsep wasiat al-wajibah yang dipahami di dalam pemahaman ayat 180 hampir bersamaan dengan konsep ahli waris pengganti. Konsep wasiat. Percuma kalau di dalam pemahaman ayat 180 surah Al-Baqarah, di mana kutiba alaikum, dalam ayat itu bismillahirrahmanirrahim, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut antarakanil wasiyyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin, diwajibkan atas kalian untuk berwasiat andai kata kalian sudah mendekati kematian dengan jalan yang ma'ruf. Itu hak orang-orang yang bertakwa. Perintah itu adalah wajib. Namun kewajiban itu ada yang berpendapat ini sudah dinasahkan oleh hadis Nabi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulli zi haqqin haqqah fala wasiyata lil waris. Allah sungguh telah menetapkan tiap-tiap orang yang punya hak pada harta itu akan haknya, maka tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Nah, itu menurut Al-Qurtubi. Selain daripada Al-Qurtubi juga masih banyak yang berpendapat bahwa
Ayat itu ada kesepakatan juga itu bisa saja adalah ditaksis keumumannya. Karena dalam ayat itu tidak dikatakan ahli waris, tapi dua ibu bapa dan kaum kerabat. Maka dalam konteks ini, maka ada mengatakan wajib atas seseorang untuk kewajiban agama berwasiat kepada dua ibu bapa dan kaum kerabatnya yang ia bukan ahli waris saat meninggalnya pewaris. Tapi dia itu adalah masih kerabat dekat. Tapi ini adalah merupakan kewajiban diniyah atau kedua ad-daini. Kewajiban agama. Makna kewajiban agama bukan kewajiban qada. Bukan wajib ditunaikan oleh ahli waris yang masih hidup. Tapi wajib atas orang yang meninggal tersebut. Sebelum ia meninggal dunia. Atas dirinya wajib untuk berwasiat kepada dua ibu bapa dan kaum kerabat yang mereka bukan ahli waris. Kalau tidak dia berwasiat, maka ia berdosa. Karena kewajiban hendak puput, dia nak meninggal. Menyamanan wajib atas mereka yang berwasiat, tidak berwasiat, maka dia berdosa di hadapan Allah. Saya ada kaum kerabat saya yang dekat, atau orang tua saya yang ia bukan ahli waris. Wajib kepada saya untuk berwasiat sebelum saya meninggal. Kalau saya sudah diperhitungkan dekat kematian. Lantas, andai kata saya tidak berwasiat kepada cucu yang awal meninggal ya anak wasiat, maka hukumnya orang saya ini yang berdosa. Bukan kewajiban untuk ditunaikan oleh ahli waris terhadap apa yang ia tidak berwasiat. Ini sebahagian pendapat ulama. Ada pendapat yang lain mengatakan bahwa wajib itu tidak hanya wajib ad-diniyah, bukan dayani, bukan wajib agama, bukan wajib talab kepada si wasi atau si mayit saat ia hidup, tapi juga wajib diqadha. Wajib ditunaikan oleh ahli waris bila orang yang meninggal tidak berwasiat. Ya. Jadi jalan untuk memberikan hak waris, hak peninggalan orang mati kepada cucu yang ayahnya lebih duluan meninggal, tapi masih ada anak-anaknya yang lain, yang istilah dalam bahasa Aceh sering disebut dengan patah tutu, bukan dengan jalan warisan. Kalau dalam KUH, kalau dalam KHI, kompilasi hukum Islam, dengan jalan warisan, langsung menjadi ahli waris pengganti. Kalau di dalam syarak, pendapat salaf dan khalaf tentang bahwa ayat 180 itu tidak dinasahkan hukumnya, bisa diberikan bukan dengan jalan warisan, tapi diberikan dengan jalan wasiat al-wajibah. Wasiat wajibah atas pendapat yang mengatakan ini adalah bukan sekadar wajib dayani, bukan wajib agama yang hanya berdosa orang yang tidak berwasiat, tapi wajib ditunaikan juga oleh ahli waris. Sebelum harta warisan dibagikan, diberikan dulu kepada anak yang duluan ayahnya meninggal, sekedar apa yang standarnya, tidak melebihi kadar sepertiga, maksimum sebesar berapa andai kata orang tuanya hidup mempunyai hak daripada tirkah tersebut. Karena
Dengan jalan warisan nggak ada. Orang almarhum tidak bisa mewarisi. Maka tidak bisa diambil dengan wasiat. Beda ya, solusi yang dengan jalan wasiat al-wajibah sebagai solusi untuk kepada anak atau cucu yang orang tuanya duluan meninggal, kemudian baru meninggal kakek dia, sedang kakek masih ada dari anak-anaknya yang lain, paman dia atau kakak dia atau mabit dia, miwanya, pakwanya, itu solusinya apa? Dengan jalan wasiat, bukan dengan jalan ahli waris pengganti. Ini yang perlu dicatat. Walaupun hasilnya sama. Tapi alur pemikiran dan rasionalisasinya beda. Secara fikih. Tidak boleh diambil cara warisan. Warisan hanya bisa diperoleh dan didapatkan hak oleh orang yang hidup saat ahli pewarisnya meninggal dunia. Almarhum sudah meninggal, nggak ada dia mengganti oleh orang lain. Ya. Kalau hak dia itu nggak bisa loncat, dengan wasiat boleh. Nah, ada perbedaan antara wasiat al-wajibah dengan ahli waris pengganti. Dalam bahasa undang-undang hukum perdata, dan itu diakomodir dalam pasal 185 kompilasi hukum Islam KHI dalam Kepres Presiden tahun 1989. Penjelasannya pada Kepres Presiden pada tahun, penjelasan pres itu pada tahun 90 diberlakukan. 1990. Apa bedanya? Kalau ahli waris pengganti dalam pandangan KUHP, ia menggambar dan ia mengambil berapa saja jatah daripada orang tuanya. Dan berapa saja tidak dibatasi oleh kadar semaksimum atau sebanyak-banyaknya sepertiga. Dalam wasiat wajibah dibatasi maksimumnya dengan wasiat, yaitu tidak melebihi sepertiga dari peninggalan orang yang meninggal tersebut setelah ditunaikan hutang dan tajhiz mayitnya. Dalam wasiat wajibah enggak, berapa saja hak ayahnya itu pindah untuk dia semuanya. Sehingga akan sangat berbeda antara hukum hukum perdata dengan hukum Islam. Dalam hukum perdata, kelompok ahli waris yang pertama adalah anak dan suami atau istri. Dibagi harta berdasarkan jumlah ahli waris. Gak ada istilahnya berapa bahagian masing-masing. Jumlah ahli waris berapa orang. Bukan jumlah cucu. Bukan jumlah orang yang mengganti. Jumlah pada kelompoknya. Kelompok yang pertama adalah anak laki, anak perempuan, dan suami atau istri. Itu kelompok pertama. Ayah, ibu, saudara, saudari kelompok kedua. Bila ahli waris ada pada kelompok pertama, berapa ahli waris? Istri 1 orang, anaknya 6, berarti pembagiannya 7. Bagi 7. Dan sama hak istri dengan hak anak. Dan sama hak anak laki atau perempuan, yang penting anak. Apakah saat meninggal masih 7 anak atau tidak? Tidak menjadi sebagai patokan. Yang penting pernah ada anak 7. 2 sudah meninggal, tinggal 5 istri yang ada 1. Nah, jadi 6 misalnya, 2 meninggal, istri 1, tinggal 5. Yang meninggal itu ada yang mengganti atau enggak?
Tidak ada. Kalau enggak ada, berarti yang dihitung 5. Kalau yang sudah meninggal anaknya ada anak-anak dia, itu pengganti. Hak dia tetap ada, sepertujuh. Berapa saja anaknya, ia sepertujuh bagi sejumlah anaknya. Satu anak yang meninggal, 6 anaknya. Satu lagi, 1 anaknya. Pembahagian kepada ahli waris pengganti adalah hak ayahnya masing-masing. Yang 6, sepertujuh tadi bagi 6. Yang satu lagi, 1 anaknya. Sepertujuh untuk dia saja sendiri. Karena dia adalah anaknya 1. Itu dalam ahli waris pengganti. Dan tidak ada batas. Andai kata 1 anak yang masih hidup, 1 sudah meninggal, isteri 1, berarti semua bagi 3. Isteri 1/3, yang masih hidup 1/3, yang sudah mati 1/3. Yang 1/3 sudah mati, diganti oleh anak-anak dia. Itu dalam KUH. Nah, tidak ada batasan harus maksimum 1/3. Ya. Dalam wasiat wajibah, wasiat itu tetap mengacu kepada maksimum 1/3 dari peninggalan orang mati setelah ditunaikan utang dan juga wasiat al-ikhtiyariyah. Atas pendapat bahawa itu adalah wasiat wajibah ditunaikan, bukan wasiat wajibah yang wajib karena ketentuan agama. Punya wajib ketentuan agama, ahli waris hanya perlu selesaikan adanya. Temahan harga wasiat yang berdosa sudah meninggal. Nah, ada pendapatnya ahli sunnah lebih cenderung ke situ. Makanya yang lebih bagus apa? Kita wasiat karena kewajiban. Setelah wasiat itu otomatis kalau sudah diwasiatkan oleh ahli waris, wajib menunaikannya. Nyuhana wasiat kepada cucu yang ayah jika meninggal. Padahal sah wasiat anak pada persetujuan ahli waris yang lain. Karena dia bukan ahli waris. Karena dia terhijab. Ya, bagi yang bukan ahli waris sah selama kadar jumlah wasiatnya tak melebihi 1/3. Nah, yang kedua, apa beda dengan apa yang ada di dalam KHI? Dalam KHI ayat 185 dikatakan, seorang yang duluan ayahnya meninggal dunia, kemudian meninggal kakeknya, maka mereka yang duluan ayahnya bisa mengambil untuk menggantikan posisi ayahnya. Kalau posisi ayahnya, tapi dibatasi saja asal cucu-cucunya itu tidak terganjal dengan sifat karena pembunuhan dan ia tidak karena berbeda agama dan ia karena bukan yang lainnya. Itu bedanya. Kalau mengikuti ahli waris pengganti. Kalau dasar wasiat wajibah berbeda agama, boleh untuk diambil adalah wasiat. Yang tidak boleh dengan berbeda agama, warisan. La yarisul muslimul kafira wala yarisul kafiru al muslimah. Tapi kalau wasiat, misalnya begini. Seorang laki-laki muslim, tapi ayahnya masih dalam agama yang bukan Islam. Meninggallah yang anaknya yang laki-laki. Ia berwasiat, kalau aku nanti meninggal dunia, tolong kamu berikan toko ini kepada bapakku yang masih Kristen misalnya. Itu sah dan wajib diserahkan. Karena itu wasiat. Yang tidak sah, karena mengapa sah? Ayahnya bukan ahli waris. Karena berbeda agama adalah bukan ahli waris. Tapi dia adalah kerabat dekat. Itulah makna dalam ayat
Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut antara kanil wasiyata lil walidaini, dua ibu bapa. Bila dua ibu bapanya bukan ahli waris. Bagaimana dua ibu bapa yang bukan ahli waris? Karena berbeda keyakinan, karena berbeda agama. Berbeda agama tidak saling mewarisi. Kalau tidak saling mewarisi, mereka bukan ahli waris. Ya. Karena tidak bisa mengambil pusaka. Tapi bisa untuk diberikan secara wasiat. Kalau wasiat itu tembus, tak perlu minta persetujuan ahli waris yang lain, asal yang tembus itu tak melebihi daripada sepertiga. Ini menjadi beda antara wasiat dengan apa yang ada di dalam KHI dan dengan apa yang ada di dalam KUHP. Nah, kemudian kembali kepada hukum. Andai kata pewarisan itu diberikan atas jalan logikanya adalah sebagai ahli waris pengganti, fasid, batal dalam Islam, tak sah. Memberikan sesuatu kepada orang yang sudah meninggal tidak sah. Karena dengan meninggalnya seseorang berpisah nyawa dengan ruh, tidak ada lagi untuk hak milik apapun. Bukan itu saja. Sekarang ada orang meninggal, kita bertakziah. Dalam takziah bawa sedekah 10.000, 5.000. Kita enggak tajuk sedekah itu kita bawa bukan kepada almarhum. Almarhum enggak ada lagi hak menerima sedekah. Uang enggak menerima. Dia pahala boleh. Dia yang bisa memiliki apa? Pahala sedekah. Sedekah nak perlele. Mebel tak bosak ke tahu? Ke ahli waris. Bukan ke almarhum. Baik rencana ya perlu ada mayat ke depan dunia nak terima nyupat nak berlelon tak bosak. Ada mayat mantau ni dia lang kamar galau gitu mana. Oh, nak menumpang mayat tak pakai wajib sedekah 5.000. Hana lehat tadi mau tapu kan menyokan nyawa mau pisah dengan badan. Tidak ada lagi hak menerima apapun. Kepada siapa juga? Kepada ahli waris. Ahli waris ini, karena uang ini dibawa untuk uang duka kepada ahli waris. Ahli waris perlu uang ini mau kirim kepada almarhum. Dalam bentuk apa? Pahala. Bagaimana baru ada pahala? Apa dia masuk kantongnya? Enggak. Beli aqua sedekah. Pahala sedekah aqua kepada almarhum. Beli risol kasih kepada orang. Makanlah Pak. Ini ada uang sedekah orang pada saya. Saya kepingin sedekah ini bisa. Kalau untuk dia masuk kantong, enggak ada ahli waris kepada almarhum. Tak boleh risol. Nyo sedekah lo, nyo pajuhlah, nyo bujut, ketuk, batik, itu memfahala kepada ganyan. Sedekah kamu, yang kagumai diulain, sedekah kamu sedekah ganyan. Supaya truk risolnya ke ganyan. Tapi bukan risolnya yang sampai kepadanya. Pahala beli risol dan risolnya dimakan orang. Menang. Kalau misalnya dibawa sedekah untuk ahli waris. Dan ahli waris itu beda-beda. Setelah keluarga, ada yang datang menyayat karena mengingat saya. Ada yang mengingat anak saya. Ada yang hubungannya dengan isteri saya. Ada yang hubungannya dengan abang saya. Sedekah dibawa kepada ahli waris sesuai menurut siapa di antara ahli waris dengan isterinya atau isteri almarhum. Kepada itu yang dibawa. Sedekah itu. Mana murid apa-apa tak jauh. Daripada yang kan, anak aku tak jauh sedekah aku ni. Lantas. Ini hanya sebagai sebuah pemikiran. Lantas uang itu dikumpulkan, dibeli beras dan dimasak oleh keluarganya yang dekat-dekat situ, diberikan kepada orang yang menyayat. Kemudian orang meninggal itu ada anak yang masih yatim. Apakah sedekah ini sedekah ke anak yatim atau sedekah ke ahli waris? Sedekah ahli waris ya. Kalau diberi beras, lantas dimasak, disedekahkan, apakah ini harta anak yatim yang disedekahkan atau harta ahli waris? Harta anak yatim adalah harta peninggalan daripada almarhum.
Nya musabah rupiah je cok. Menyoal talun je kerana kawasan menyoku izin. Paduk yang jatah lun. Atau yatim, atau orang pungo, atau orang stres, atau orang yang ke hana sadali, atau ke aspala safilin. Yang je cok. Hana izinkannya. Untuk bersedekah tak boleh, untuk apapun tak boleh. Hak dia itu pergunakan untuk dirinya. Karena tak tahu kita mau minta izin siapa. Tapi menyatai tik lambranya tak ahli waris. Jadi baik temakun, ngejip ia kuah sabah, ngejak bak orang meninggal. Jangan tanya yatim ni perjuangan. Tanya yatim mana urusan. Tahu orang memeh. Gemainya di orangnya perlu bangga atas perjuangan. Karena supaya sedekah yang tamai kegenyan betruk ke almarhum. Hanya ke petuk, tangkai raja ke petapat sedekah yang dia culak lah uruk ke dia. Tiang anak mampan. Menyahana ke belah makanan ke sedekah. Pahala sedekahnya yang manfaat ke gaya. Ya. Bahkan wasiat pun seperti yang selalu kita baca. Wasiat. Andai kata nanti saya meninggal dunia, kamu berikan kereta ini kepada orang yang mau mengaji di kubur saya. Yang kurang buat kubur, yang tak buat di kubur. Cok jangan danya juga kan, kami lihat kan. Wasiat. Je, kenapa ada manfaat pahala buatnya kepada almarhum, otomatis maka sah wasiat itu tak perlu minta izin. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, masih ada waktu lebih kurang 5 menit lagi. Sebelum kita selesaikan, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan Pak. Tadi aku sampaikan kalau anak laki duluan melihara ada wasiat dari kakeknya atau bisa diambil seperti tidak cucu-cucu wasiat dari kakek karena anak laki yang meninggal. Tapi ini ada perempuan yang meninggal. Kemudian dia ada meninggalkan satu orang perempuan. Itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak meninggal sudah meninggal anak perempuan, yang masih tinggal juga sekarang anak perempuan. Ya, dua-dua anak perempuan. Yang sudah meninggal ambil pusaka dari kakek anak perempuan, yang masih hidup anak perempuan. Maka kalau jalan wasiat, kalau wasiat al-wajibah, kadar paling besar boleh untuk diwasiatkan atau berapa saja diwasiatkan yang sah kepada anak yang perempuan itu adalah ukuran kadar andai kata dia hidup berapa hak dia. Kalau dia hidup itu adalah 1/3 bagi 2. Karena dia 2/3 dengan anak perempuan yang masih hidup. Andai kata dia hidup, dia mendapat 2/3 bersama dengan kakaknya yang masih hidup. Jadi untuk cucu itu paling banyak nilai wasiat adalah kadar setengah daripada 2/3 nilai harta. Selebihnya mau ke mana? Sedangkan untuk anak perempuan, sekarang anak perempuannya yang masih hidup, hak warisan setengah. Ya. Andai kata dia hidup, dia punya hak daripada jumlah untuk 2/3, setengah dari 2/3. Karena bersama dengan dia mengambil furud. Ya. Kalau bagian yang tertentu, andai kata dia masih hidup, karena 2 dengan kawannya anak perempuan, satu lagi yang masih hidup, berarti 2/3. Dia bisa mengambil oleh cucu-cucu ini, sah wasiat tidak melebihi daripada setengah daripada 2/3. Tapi hak anak perempuan tetap setengah yang masih hidup. Sisanya itulah yang menjadi hak bagi ahli waris yang lain kemana saja nanti. Apakah terjadi aul atau rat, bagaimana nanti terserah ahli waris lain siapa lagi yang ada. Terutama jalur asabah atau jalur furud yang lainnya. Dah. Kemudian itu caranya. Jadi anak perempuan, yang kedua, anak perempuan dua-dua masih hidup.
dalam pemahaman ayat 180, wajib atas orang yang meninggal sebelum ia meninggal berwasiat untuk cucunya daripada anak perempuan, walaupun mamaknya masih hidup. Karena dia itu adalah kerabat dekat. Walaupun dia, tapi dia bukan ahli waris, dia zawil arham. Karena cucu daripada anak perempuan. Maka yang ditetapkan di dalam beberapa undang-undang di negara yang ada dibuat dalam hukum keluarga Islam modern, itu yang disebut dengan aqrabin, pemahamannya adalah cucu daripada anak laki-laki yang ia statusnya bukan ahli waris dan cucu daripada anak perempuan. Di sini beda-beda menurut ijtihad masing-masing dalam memahami aqrabin. Dalam undang-undang Mesir hanya satu lapis cucu. Cucu dari cucu tidak lagi. Tapi dalam undang Tunisia terus cucu laki-laki tidak masuk cucu perempuan. Terus wa insafala terus ke bawah siapa saja yang ada. Yang memang sudah meninggal, tapi ada cicitnya ke sana. Ia mengambil posisi dari nek tunya dulu, yang tidak dapat duluan meninggal, sedangkan nek tu neknya sekarang baru meninggal. Itu bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkaitan dengan masalah wasiat al-wajibah ini tidak sepakat para ulama. Tidak ittifaq. Mulai daripada apakah ada wasiat wajibah atau tidak. Dalam mazhab Syafi'i enggak ada wasiat yang wajib. Yang ada wasiat adalah yang sunat saja. Menyamenan hana sahabat isi untung. Si daurang hana wasiat karena sunat berwasiat. Maka agaknya hana berdosa. Dalam pemahaman yang lain tidak diwasiat dia berdosa. Atas menunjukkan bahwa hukum berwasiat itu wajib. Kalau tidak diwasiat, dia berdosa. Atas dasar bahwa itu kewajiban yang sifat diniyah ataupun yang sifat dayani, agama. Begitu juga dalam pendapat yang menyangkut dengan qada. Dalam mazhab Syafi'i enggak ada wasiat yang wajib. Ya. Yang ada wasiat sunat. Kalau enggak ada, seorang yang meninggal dunia diwasiat tidak diwasiat, ia tidak berdosa. Walaupun, tapi kalau wajib berwasiat dia berdosa tidak berwasiat. Ditunaikan pun dia berdosa karena tidak melakukan perintah Allah. Iza kamu apabila kamu sudah mendekati kematian, berwasiatlah kepada dua ibu bapamu dan untuk kaum kerabat. Kalau tidak berwasiat berarti dia tinggalkan perintah, maka dia berdosa. Kata Syafi'i tidak. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada wajib wasiat, yang ada sunat. Karena Allah telah menentukan yang wajib diperoleh berapa saja itu adalah orang yang telah Allah tetapkan dan ditetapkan oleh hadis. Siapa saja, yaitu zi haqqin haqqah, yang punya hak telah ditentukan haknya. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, itulah beberapa hal. Ada beberapa lain nanti akan kita lihat pada pertemuan lain lagi berkaitan dengan yang saya inginkan sebenarnya kepada kita semuanya. Kalau yang terjadi potensi masalah, sebenarnya tidak ada masalah. Andai kata kita cerdas tidak menyikapi sebelum kita meninggal. Orang yang akan tinggal, yang kita tinggalkan tidak ada masalah. Di saat kita yang enggak jelas untuk memperlakukan sesuatu, itulah yang membuat sibuk dan juga bermacam kekeliruan yang ada hari ini. Demikian, waktu Isya sudah masuk. Kita bersiap diri untuk salat Isya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.